Baik, di sela kunjungannya ke Lampung Selatan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya memahami pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun jalan. Maka dari itu, Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR membantu daerah untuk memperbaiki jalan rusak. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami akan berbincang dengan analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat sore, Bang Trubus. Iya, selamat sore Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Iya, kami dengan Herjuno di studio, Bang. iya Mas, Ya, ya. kita tadi melihat bagaimana laporan ya dinamika di Lampung dan yang menarik bagaimana Jokowi menyebut provinsi kadang tidak memiliki kemampuan sehingga proyek jalan rusak diambil alih Kementerian PUPR. Bagaimana Anda menanggapi ini, Bang Trubus? Iya, Aha. iya. Menurut saya sih itu kebijakan yang tidak tepat, Mas. Karena Oke. apa? Karena itu akan berdampak luas nanti. Jadi Mhm, ada akibat yang akan ditimbulkan, di mana mhm. kemudian nanti daerah-daerah lain akan mengikuti cara seperti itu, di Baik. mana nanti tidak ada prioritas dalam pembangunannya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Mhm, Itu jadi masalah. Yang kedua, selama ini itu daerah itu lebih mengutamakan dalam APBD-nya itu untuk ini belanja gaji pegawai. mhm. Nah kalau kita lihat Pemprov Lampung misalnya itu 45% hampir itu hanya untuk gaji pegawai, Mas, dan untuk pembangunan infrastruktur itu cuma 24%. Mhm. Jadi dalam hal ini tentu kemudian harus dipertimbangkan kalau kemudian dengan alasan tidak mampu nanti semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga nanti akan merusak ini kan citra dari daerah itu sendiri maupun dari pemerintah sendiri yang seolah kemudian semuanya Oke. diserahkan pada pemerintah pusat. Menurut saya gitu, Mas. Jadi kalau pemakluman tadi bahwa banyak provinsi atau banyak daerah yang sebenarnya tidak bisa memanfaatkan anggarannya untuk infrastruktur, apakah ini tafsir yang salah dari point of view Anda? Iya, menurut saya itu tafsir yang salah, karena Oke. kan kemudian nanti daerah tidak ada upaya Hmm. untuk membuat satu perencanaan dalam pembangunan, terutama perencanaan anggaran, ya kan, Mhm. untuk pembangunan infrastruktur. Mhm. Dan ini kan menjadi presiden buruk, di mana kemudian daerah-daerah yang lain pun akan ikut yang sama. Mungkin Oke. nanti daerah yang punya pertumbuhan ekonomi baik, sumber daya alamnya memadai, misalnya Mhm. perkebunan pertaniannya juga cukup memadai. Nah, akan ikut-ikutan seperti itu juga, tidak mau memprioritaskan pembangunan untuk jalan, Mas. Karena Oke. dengan alasan bahwa jalan itu urusan pemerintah pusat. Padahal Hmm. jalan itu kan ada 3 jenis, ada jalan yang namanya nasional, itu tanggung jawab pemerintah pusat, ada Mhm. jalan provinsi, itu tanggung jawab provinsi sesuai Mhm. kewenangannya, kemudian ada tanggung jawab jalan kabupaten, kota yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota, tapi ada juga jalan desa yang Baik. menjadi tanggung jawab desa. Jadi sesuai Mhm. kewenangan penyelenggaraan itu juga jalan seperti itu, Mas. Dia kalau misalnya ada yang mengambil alih semuanya di tangan pemerintah pusat secara sentralistik seperti Mhm. itu Mhm. akan berdampak menimbulkan satu cara pandang paradigma yang berubah bahwa pembangunan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu masalahnya di situ, Mas. Oke. Tapi kalau bicara mampu sebenarnya Bang Trubus, apakah memang semua provinsi di tanah air sebenarnya mampu untuk membangun jalannya sendiri dengan anggarannya sendiri tanpa harus bergantung sama tadi dengan sentralistik yang Anda sebutkan tadi sebenarnya? Iya, kalau Hmm. kalau tidak semua daerah ini kan menjadi Ya. pertimbangan di mana Mhm. kemudian bahwa ada daerah-daerah itu yang dimekarkan sebenarnya ya, ada pemekaran yang Mhm. sebenarnya tidak punya potensi ini tinggi Baik. ya, Aha. sehingga menjadi beban pemerintah pusat. Nah, Mhm. ketika dia membangun jalan, mereka tidak punya kemampuan sama sekali dan biasanya orang membangun jalan itu, Mas, ada dua hal. Pertama, kepala daerah itu melihat ada urgensinya sehingga mereka Mhm. dibangun. Jadi kepala Mhm. daerah biasanya berkaitan dengan DPRD-nya, parlemennya. Mhm. Itu biasanya mendorong untuk dibangun karena DPRD ini dewannya ini kan biasanya dari punya konstituen di daerah itu, Mas. Jadi Oke. biasanya mereka ini. Yang kedua, itu ada pertimbangan bahwa daerah itu tak menarik, tidak ada hal yang bisa diunggulkan, Mhm. sehingga apa pertaniannya, apa perkebunannya atau wisata kah itu yang bisa ditonjolkan sehingga tidak perlu dibangun jalan yang terlalu bagus gitu loh, Mas. Jadi ini Oke. yang menurut saya memang harus dilihat secara konkret di lapangan begitu, Mas. Mhm. Kalau bicara Lampung, Bang Trubus, apakah Lampung ini sebenarnya mampu? Dan plus juga kita tahu Lampung tadi penyerapan anggarannya tertinggi, punya prestasi yang bagus, tapi ini berbanding terbalik loh sama infrastruktur. Ya kalau Ah, dibandingkan daerah lain Lampung justru lebih lebih baik, Mas. Ya kan artinya oke. kan ini Lampung ini kan sebenarnya Lebih baik yang dalam arti apa nih Pak Bang Trubus?
Lebih baik? Lebih baik dalam hal ini kan nama sumber daya alamnya, Mas. Oke. Sumber daya alamnya itu lebih baik, mereka tumbuh kembang bagus gitu loh. Cuman persoalan ketika prestasi itu diberikan dalam hal penyerapan anggaran, kenapa kemudian muncul persoalan di mana kemudian pembangunan infrastruktur jalan tidak terbukti karena tidak ada prioritas, dan itu ada yang sampai puluhan tahun, Mas. Ada lebih dari 10 tahun juga jalan itu rusak. Seperti itu aja nggak ada pengembangan sama sekali, saya itu. Oke, jadi sebenarnya tadi tidak ada prioritas itu juga jadi masalah ya, Pak Trubus. Iya. Ketika kita melihat ada satu celah di sini, ada sesuatu kekurangan, harusnya Pemda setempat tahu bahwa oh ini yang harus diprioritaskan, seperti itu Pak Trubus. Iya. Oke. Jadi misalnya kan dalam tahun ini misalnya prioritas jalan, ya kan, jalur utama. Jadi ada prioritas jalan ABC taruhlah misalnya. Kemudian yang berikutnya itu untuk misalnya untuk pendidikan misalnya, pembesukan lagi untuk kesehatan gitu, Mas. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi jalan pun juga seperti itu. Nah, jalan ini semacam tadi, kalau misalnya jalan itu jalan provinsi, tidak menjadi kewenangan dari pemerintah daerah kan, artinya tidak menjadi kewenangan kabupaten kota, meskipun jalan itu berada di kabupaten kota gitu. Jadi ini harus diletakkan pada posisi itu, tetapi berkolaborasi boleh gitu. Artinya memang untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat ya harus ada pembangunan jalan, perbaikan jalan, renovasi jalan, dan jalan ini sendiri harus diperhatikan bahwa jalan yang dibangun itu disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada gitu. Tanahnya itu kalau lempung ya sebagusnya di beton, Mas. Kalau hanya di aspal biasa mereka sebentar lagi jebol, dan misalnya pengguna jalan sendiri termasuk truk-truk yang ada di situ memang mengangkut sumber daya alam yang besar, ya otomatis merusak jalan kalau misalnya konstruksi jalannya tidak bagus, Mas. Oke, jadi kalau dari bahasan kita tadi dari awal, Bang Trubus, bahwa ini letaknya pada bagaimana seorang leader ya, atau tadi pemimpin tadi tahu prioritas, tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita lihat 10 tahun tanpa perbaikan itu jadi pertanyaan kita ya, Bang Trubus, bagaimana sebenarnya seorang pemimpin melihat ada satu hal yang harusnya diperbaiki tapi dibiarkan 10 tahun gitu, agak-agak ironis. Oke, baik, sebenarnya cukup simpel tapi ya tadi ya Bang Trubus, tidak semua orang bisa memahami ini sebenarnya. Baik. Iya, karena itu butuh ini, Mas, belum ada political will dari para pemimpin sendiri. Political will dan political action. Itu yang jadi problemnya di situ, Mas. Gitu. Baik, Bang Trubus, terima kasih atas waktunya. Semoga ini kita tidak membenci siapapun, kita ingin perbaikan ya Bang Trubus ya, dan semoga kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat juga tepat, jangan salah ambil keputusan karena takut tadi tumpang tindih ya, Bang Trubus ya. Terima kasih Bang Trubus atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Ya, semangat.